Jadi kematian Tuhan Yesus berapa hari? 3. Ya, oke, mantap. Oke. 4 bulan 5, 22. Oke, mari kita lihat ya. Jadi kita tulis dulu di sini ya. Ya, halo. Hitam, Cek. Apa sayangku? Layarnya hitam. Oh, error. Oke, coba. Bisa? Oke, deh, Cek. Oke, mantap. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa Yesus ini kematian Yesus kita udah belajar dari kemarin 3 hari. Nah, kita tadi kan yang kemarin kan mau membandingkan 2 kematian, betul nggak? Iya nih, Cek. Nah, betul ya. Ini kematian Tuhan Yesus kan include dalam apanya Yesus dan apanya Yesus? Flesh dan bloodnya Tuhan Yesus. Flesh and blood. Setuju ya semua? Iya, Cek. Connect dengan unleavened bread dan wine, betul? Grape juice, minum grape juice ya. Kalau meat and drink kan ini. Oke, mari kita lihat ya. Dan kita mau connect-kan sama feast kedua kan, unleavened, dan unleavened itu masih connect sama kematian Yesus ya. Oke, mari kita lihat. Kita mau lihat kematian yang kedua, oke? Kematian siapa ini yang mau dibandingkan? Itu pertanyaannya kan? Oke. Mari kita buka John. Ya. Itu yang atas apa, Cek? Coba ke atas lagi, Cek. Kematian Yesus 3 hari itu dia. Oke. Mari kita lihat di sini. Oke, siapa yang tahu cerita ini? John 11. Coba aku kasih dia punya Indonesia ya. Coba lihat. Lazarus, Mice. Lazarus, oke? Coba Maribel baca. Cerita Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Oke. Jadi ada yang sakit, namanya siapa di sini? Lazarus. Jadi Lazarus itu sakit ya. Ceritanya aja. Nah, ini kita mau skip ceritanya. Maria ini adalah Maria yang apa namanya? Yang di Yohanes 8, boleh? Yang mau dilemparin batu itu. Bisa? Yang boleh? Yang dia kasih minyak di kakinya Tuhan Yesus, yang minyak mahal itu di John 11:2 ya. Tapi ini supaya langsung kepada poinnya. Tapi supaya kita kenal. Jadi dia yang pakai, dia punya rambut, dia lap kaki Tuhan Yesus. Nah, ini Marianya, oke? Bisa ya? Karena dia berterima kasih karena dosanya sudah diampuni Tuhan Yesus. Jadi dia sangat cinta Tuhan Yesus. Jadi artinya apakah kecintaan kita sama Tuhan Yesus itu tergantung dari kita lihat seberapa besar Tuhan Yesus sudah ampuni dosa kita. Iya, betul. Itu dia. Benar. Jadi bisa nggak kita merasa, oh diri kita mantap ya, nggak berdosa, nggak butuh Tuhan Yesus. Terus bisa nggak kita bilang kita cinta Tuhan Yesus? Tidak. Nggak bisa, Ge. Bisa, nggak bisa kan? Oke. Nah, kita tahu, mari kita lihat ya. Kita lihat ceritanya lagi ya, langsung aja.
Lalu apa yang terjadi? Lah, tutup, sorry. Ya. Coba ini. Ayat 14 sekarang kita lihat ayat 14. Coba Sally tolong baca. Okay, Chair. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Boleh? Jadi Yesus Lazarus apa dong? Lazarus mati. Mati. Jadi awalnya Lazarus sakit kan? Terus Yesus itu nggak langsung datang waktu Lazarus sakit. Tapi dia muter dulu lewat Yudea, boleh? Mereka pergi ke tempat ke Yudea lah. Jadi nggak langsung datang dan sembuhkan, tapi Yesus memang tunggu sampai Lazarus apa? Mati. Dan tunggunya berapa lama? Mari kita lihat. Jadi Yesus datangnya setelah Lazarus sakit atau mati? Waktu Sakit. Yesus datangnya waktu Lazarus mati, bukan waktu dia sakit, betul? Oke, nah mari kita baca ayat 17 sekarang. Ayat 17 ya. Ayat 17. Kita boleh minta Manda boleh baca. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Aduh, di sini Lazarus sudah mati, jadi kan kematian Lazarus dan sudah ada di dalam kubur. Dulu kan kuburnya dalam bentuk batu gini ya, ditutup batu gini, lubang terus ditutup batu. Sudah di dalam kubur berapa hari Lazarusnya? 4 hari. Jadi sudah 4 hari mati dong. Ya. Oke, apa bedanya sama Tuhan Yesus? Kalau ini Lazarus, Yesus apa? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oke, bisa? Jadi kalau Yesus, ini Yesus ya, lalu ditaruh kan di dalam lubang kan, sebelum hari Sabat kan? Dah rest kan dia? Dan matinya ini 3 hari. Nah, ini perbedaannya, betul? Cuman ini aja, boleh? Ya, Jadi boleh. Lazarus itu 4 hari, Yesus berapa hari? 3. 3 hari. Oke. Mari kita lihat, masih ingat nggak? Masih ingat nggak cerita? Masih ingat nggak ceritanya Jairus? Siapa dia? Belum tahu kita nih, Cek. Saya nggak tahu Ingat itu. nggak? Saya nggak tahu, Cek. Nggak tahu ya? Oke, mari kita lihat ceritanya. Cyrus nih, Cek. Jairus ya namanya ya. Oke, sekarang kita boleh minta, kita sekarang ke cerita Jairus, oke? Oke, kita minta kesediaannya, Ensi tolong baca. Oke, Cek. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Waduh, bahasa Inggrisnya Jairus, bahasa Indonesianya Yairus ya. Kira-kira kalau emak tersungkur ini mau memohon sesuatu kan? Iya. Oke, apa yang terjadi? Ayat 23, Sally. Oke, Cek. Bentar. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Wah, sama kayak Lazarus kan? Sakit,
dan mau mati kan, tapi sudah sampai mati, betul? Jadi Iya. waktu Tuhan Yesus dengar kabar, jadi misalnya ini kan Tuhan Yesus nih, kan? Terus didatangin sama siapa? Jairus atau Jairus. Dia bilang, anakku sakit. Artinya masih apa? Anaknya Masih sakit. masih apa? Hidup. Masih hidup. Boleh, karena hampir mati kan? Kalau hampir mati masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Oke, anaknya masih apa? Hidup. Oke, sampai sini bisa ngerti? Bisa Mice. Nah, jadi ini anaknya masih hidup nih. Oke, nah, jadi artinya minta diapain? Ayatnya tidak disembuhin. Minta disembuhin. Ini kan? Supaya dia bisa di-heal dan bisa hidup. Betul nggak? Iya, Mice. CNC ada pertanyaan? Ayat sebelum 23 dua-dua ya, Ce. Ayat sebelum 23 itu enggak. Ya, 22 betul. Terus kalau yang ini nih, oh ya betul. Boleh ya? 22 23. Oke, jadi dia minta disembuhin kan? Akhirnya Yesus dan Yairus pergi kan ke rumahnya Yairus, betul nggak? Iya, betul. Iya. Oke. Lalu kita langsung lompat sampai ke rumahnya Yairus, oke? Oke. Coba kita minta yang baca adalah Aca. Oke, Mice. Iya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah Mice datang satu orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Oke, mantap. Jadi ini tahap pertama kan memohon kan, betul? Yairus mohon ke Yesus kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, misalnya ini rumahnya lah di sini, oke? Lalu ini ceritanya masih dalam perjalanan ini kan? Ya kan? Masih dalam perjalanan, ayat 35. Datang kan? Orang dari rumahnya Yairus, betul nggak? Kabarnya apa? Anaknya sudah apa? Mati. Artinya kalau mau dihitung matinya baru berapa hari? Baru aja. Kalau mau dihitung hitungan dalam masuk 1 hari belum penuh kan Kak Sasha? Iya. Oke, belum penuh 1 harinya, oke? Oke, sampai situ mengerti semua? Ngerti, Kak. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Oke. Mari kita lihat. Nah, kita langsung aja karena nggak ini ya, nggak mau. Oke. Lalu Yesus pergi ke rumahnya tetap kan? Nanti kalian baca-baca sendiri ya, karena Cece nggak mau menekankan yang itu. Oke, kita baca ini sekarang. Sami. Ini sampai ke rumahnya, anaknya sudah apa? Sudah mati, Mice. Oke, selanjut. Oke, Mice. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dibangkitkan artinya kan? Iya, Kak. Jadi persamaannya apakah sama-sama Lazarus sudah apa? Mati. Tapi yang anak 12 anaknya Yairus ini belum sampai berapa hari matinya? Belum 1 hari kan? Betul enggak? Oke. Lalu apa yang terjadi? Kita baca ayat 42. Kita minta yang baca Kak Sasha boleh?
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Oke, persamaan 3 cerita ini ujungnya apa? Sama-sama apa? Bangkit. Kan? Nah, bangkit, betul? Yang cerita pertama kita bicara kematian Yesus yang 3 hari, betul? Ujungnya apa? Bangkit. B. B itu bangkit ya, biar nggak kelamaan ya. Lalu Lazarus, betul? Yang udah di lubang. Apa juga? Berapa hari Lazarus? Ini Yesus juga di 4 lubang ya hari. sebenarnya. Ini Yesus. 4 hari, betul? Apa? Bangkit, betul? Terus? Anak perempuan siapa? Yairus. Jadi Apa juga? Oke, jadi ketiga-tiganya apa? Bangkit. Oke, bisa semua ceritanya? Bisa, Kak. Oke, nah sekarang kita mau lihat roh nubuatnya, oke? Oke. Nah. Bisa lihat semua kutipannya? Jadi kita ini kita mau baca yang penting-penting ya. Jadi Lazarus itu ada di dalam mana? Di dalam lubang kubur kan? Iya, Dan Kak. lubang kuburnya itu dibilang ditaruh apa? Batu. Ditaruh batu yang besar, betul? Ditutup Ya, ya Kak. di jalan masuknya, oke? Nah, untuk supaya Lazarus keluar harus diapain dulu batunya? singkirkan. Singkirkan. Oke, disingkirkan. Nah, lalu dibilang Christ, take ye away the stone. Jadi Tuhan bilang, singkirkan batunya, Tuhan bilang. Lalu Marta pikir kalau misalnya Lazarus mati terus mau disingkirkan, Yesus cuma mau lihat apanya? Lazarus. Badinya ya. Badinya, betul nggak? Yang udah 4 hari, betul? Jadi misalnya nih, ini kan udah dibuka nih, batunya udah disingkirkan, ya kan? Tapi sudah apa Lazarus? Jadi kalau disingkirkan, Marta pikir, oh Yesus, ini Marta pikir Yesus cuma mau lihat tubuh. Yesus cuma mau lihat tubuhnya siapa? Lazarus. Yang sudah terbaring berapa lama? 4 hari. Betul. Boleh ngerti sampai sini? Ngerti. Oke, jadi pikirannya Marta ini nggak ada sama sekali. Oh, Yesus mau bangkitkan, nggak ada. Oh, Yesus mau ngeliat nih tubuhnya, makanya disuruh singkirkan batu, oke? Lalu dibilang, tubuhnya sudah berapa hari? 4 day. 4 hari. Nah, ini sudah 4 hari. Busuk. Dan kalau 4 hari itu, bahasa Inggrisnya apa ini yang blue? Corruption had already begun at work. Oke, 4 hari corruption sudah mulai. Boleh? Iya, Kak. Itu apa, Mica? Nah, tadi Sami kayaknya udah ngomong, tapi nggak tahu artinya. Oh, apa? Apa Udah tadi jadi Sami? banyak yang busuk, Mica. Nah, itu dia. Berarti tadi Sami ngomong nggak tahu artinya ya? Sama nggak Tahu sama? sih, Mica, cuma aku nggak tahu ini Inggrisnya. Iya, tapi maksudnya Sami kita harus ngomong itu berdasarkan yang dibaca, oke? Biasakan ya. Oke, Mica. Jangan pakai yang Sami ingat, nanti nggak connect, oke? Ya, Mica. Oke, mantap. Kira-kira kita tadi Sami sudah baca dan tahu, ternyata hasil tidak tahu itu lebih nggak bagus lagi, oke?
Bisa ya, Sami? Ngerti ya prinsip belajarnya ya? Nah, jadi ini sudah mulai apa? Pembusukan. Aduh, pembusukan. Pembusukan. Artinya, oke, yang 4 hari sudah. Jadi 4 hari itu sudah mulai apa? Corruption. Mulai corruption. Hah. Buhnya kan? Sobat Cas. Corruption. Artinya, kalau 3 hari tubuh Yesus. Tubuh Yesus apa? Belum mulai Corruption. corruption. Artinya tidak corruption, betul? Jadi penting nggak 3 hari sama 4 hari? Iya, Kak. Jadi bisa nggak Yesus bangkitnya setelah 4 hari atau 3 hari? Karena tubuh Yesus tidak corruption. Oke, mari kita baca ceritanya. Terus ceritanya Yairus ini buat apa sih? Oke, kita baca ya. Nah, ceritanya ini, Yairus ini terjadi duluan sebelum ceritanya Lazarus. Jadi ceritanya yang dibangkitin duluan anak perempuannya Yairus atau Lazarus? Anak perempuannya Yairus. Betul, Yairus, baru Mica. Lazarus. Boleh? Bisa ya? Boleh, Kak. Oke, lalu dibilang ya. Jadi Marta kan bilang kan, itu sudah busuk, masa mau lihat yang udah busuk gitu kan? Nah, jadi ini perkataan ini memang Anak perempuannya. anak perempuan lagi. Kalimat ini ya dibuat sebelum membangkitkan Lazarus. Karena supaya nggak ada pikiran di musuh-musuh Kristus yang bilang bahwa ini adalah penipuan yang sudah dijalankan. Jadi ibaratnya ini semua tipuan lah. Boleh? Jadi apakah 4 hari itu Yesus sengaja putar-putar nggak mau langsung karena supaya sengaja tubuhnya dibuat apa? Corruption. Ya, karena musuh-musuhnya Yesus kalau ngelihat kayak gini, oh ini udah disandiwarakan ini, sudah diatur ini. Nah, bisa lihat itu? Jahat ya semuanya ya. Iya, iya betul. Ensi sama Sally silakan. Itu Cek, itu kutipannya apa ya tadi Cek? Kutipannya, oh ini, Desire of Ages sayang. Oke Cek. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus bikin begini? Lalu dia bilang, karena sebelum ceritanya Lazarus ini, waktu dulu Farisi, orang-orang Farisi ini, ayo, orang Farisi punya apa? Ayo. Masih inget nggak kalau Farisi inget apa? Ragi. Ragi orang Farisi, betul? Yang membawa kebinasaan menutup pintu orang mau masuk surga, betul? Nah, lalu dibilang, karena waktu dulu orang Farisi kasih kalimat-kalimat yang salah. Jadi ibaratnya pernyataan-pernyataan yang salah tentang keajaiban yang Tuhan Yesus, mujizat yang Tuhan lakukan dengan kuasa Bapa. Kapan itu? Ketika Kristus itu membangkitkan, mengembalikan kehidupan anak perempuan Yairus, ya. Orang-orang karena ini baru berapa hari ya Yairus? Jadi 1 hari. Kurang dari 1 hari. Belum kurang dari 1 hari kan? Oh, itu sebenarnya nggak mati, cuman apa? Tidur. Karena dia punya sakit, gitu ya. Karena dia cuman sakit sebentar dan dia itu dibangkitkan setelah dia mati. Jadi nggak tunggu berapa hari? 4 hari. Nah, kenapa ditunggu 4 hari? Karena supaya corruption. Boleh? Dan supaya musuh-musuhnya Kristus nggak bilang, oh itu gara-gara cuman tidur itu. Kalau misalnya Lazarus dibangkitkan 2 hari. Boleh? Itu ceritanya. Itu supaya kita tahu ceritanya. Oke? Gimana Ensi? Ya. Yang atas Cek.
Oh, yang ini? Ya, C itu apa, C? Mulai ya? Mulai Ya, mulai. corruption itu. Ya, mulai corruption. Mulai corruption. Boleh? Nah, tapi yang mau diambil itu cuman ini. Yang Yairus itu cuman tambahan supaya kalian ngerti aja. Bahwa Tuhan Yesus dalam pekerjaannya itu banyak musuhnya. Boleh? Jadi apakah melakukan pekerjaan Tuhan harus bijaksana atau sembarangan kira-kira? Karena banyak musuh. Yang mana? Bijaksana. Harus bijaksana, betul? Kapan belajar dari pengalaman kan? Oh, kalau aku bangkitin satu hari ini, kalau Lazarus aku langsung datang dan bangkitin ini, kira-kira apakah bisa-bisa dibilang apa? Oh, Lazarus sebenarnya cuma tidur kok selama ini. Gimana? Boleh? Iya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita mau lihat lagi ya. Sampai sini ngerti ya? Nah, yang paling penting adalah tubuh Yesus tidak apa artinya? Korup. Tidak korup. Tidak korup. Oke, mari kita baca ini ya. Oke. Mari kita lihat nih. Kutipan lagi ya. Ada 3 kutipan yang kita mau belajar hari ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa color code yang kalian bisa lihat. Oke. Blue, oke. Warna biru muda, bisa lihat? Bisa lihat nih, C. Taruh bawah ya. Bisa, C. Biru muda. Ada apa lagi? Ungu. Ungunya. Ungunya ini ya. Lalu ini aja warna coklat ya. Coklat kayak yellow gitu ya. Ya. Lalu warna biru sudah ya. Semua ya ini aja 3 color ini aja ya. Biru muda, ungu sama coklat yellow, oke? Nah, lalu dibilang sini. Yesus mau kasih important lesson. Important lesson itu penting atau enggak? Penting. Penting. Lalu dibilang, ini warna apa berikutnya? Biru muda. Tuhan bilang kita nggak boleh pakai anggur yang sudah difermentasi. Jadi biru muda tentang apa? Anggur yang sudah fermentasi. Mantap. Ini fermented wine, oke? Bisa ngerti ya? Lalu dibilang gini, kalau mau pakai Yesus aja pakai apa ini? Wine apa? Wine-nya apa? Fresh. Fresh itu artinya, fresh itu apa ya? Apa Kak Sasha fresh itu ya? Yang segar Murni ya, segar ya. Langsung dari apa? Anggur. Nggak pernah dari yang lain. Artinya ungu apa dong? Anggur. Fresh. Ya. Wine fresh. Boleh? Dari grape, betul? Bisa ngerti semuanya? Ngerti, C. Oke. Lalu, Yesus adalah contoh dari segala sesuatu. NC Sally, silakan. C, Sally, C mau coba tanya, C. Boleh, boleh. Yang tadi, C, yang mau diambil, maksudnya pembelajaran yang pentingnya itu adalah kalau misalnya bikin anggur, itu harus dari anggur yang fresh ya, C. Betul. Karena contohnya Yesus pakai yang fresh atau yang difermentasi anggurnya. Yang fresh, C. Iya, boleh? Oke, C, thank you, C. Mantap. Lalu Yesus sebelum kematiannya dikasihlah permintaan terakhir untuk gerejanya. Ada apa ini? The bread. Apa itu bread? Roti. Warna apa? Coklat. Coklat yellow kan? Artinya the bread di sini, betul? Ya. Oke, ini semua yang atas.
Ini type atau anti-type? Type. Type. Type, itu dia. Nah, bread ini lambang apa? Ayo, di sini. Ini lambang body. Body. Nah, apakah kita juga belajar body juga? Iya, Mica. Ya kan? His body, betul? Untuk apa? Dosanya siapa? Sin of the world. Oke. Lalu ada wine lagi kan? Harus dari grape juice yang fresh kan? Iya, Mica. Ini fresh kan? Ini lambang apanya? Yo. Ini lambang his apa? Darah yang tercurah, betul? Ini his blood. Nah, boleh? Sama kan kita Boleh, punya Mica. pelajaran? Bisa ngerti semuanya? Rating Jadi Mica. yang boleh warna apa yang boleh? Ungu dan coklat. Aku udah coklatnya loh. Betul, mantap. Ini yang boleh. NC ngerti NC? C itu tidak boleh apa, C? Ini dibilang Yesus tidak pernah menggunakan anggur yang difermentasi. Jadi kita boleh nggak dalam acara meet drink pakai anggur fermentasi? Enggak. Nah, boleh ya, Sally? NC ngerti ya? Bisa, C. Nah, jadi nggak boleh pakai fermented wine, harus yang wine grape fresh, betul? Ya, oke, lanjut. Tetapi tidak selain apa ini yang warna coklat yellow apa ini? Bread. Ada unleavened bread, betul? Iya, betul, Mica. Aduh, jadi apakah yang selama ini kita belajar benar dong? Iya, betul, Mica. Dan apa ini? Dan unfermented. Unfermented wine. Nah, jadi ini yang boleh atau nggak boleh? Yang boleh. Boleh. Nah. Ini kan? Boleh? Itu dia. Boleh ya? Lalu dibilang, yang ada fermentasinya nggak boleh digunakan dalam meat and drink, communion service. Communion service itu waktu kita adakan perjamuan, boleh? Boleh, Mica. Jadi benar nggak ini yang nggak boleh fermented wine? Setuju nggak NC Sally, Mary Bell? Bisa? Nona bisa? Nah, itu dia. Lalu karena fermented wine ini akan merusak lambang dari darah Kristus. Wow. Boleh? Dan fermented wine ini nggak bisa melambangkan darah Kristus. Karena darah Kristus itu ada fermentasinya nggak kira-kira? Tidak, Mica. Nggak ada kan? Kalau misalnya coba ini ya, ini arti kata fermentasi, oke? Kita mau lihat ya. Misalnya nih, kayak misalnya ini ada jus pepaya, oke? Boleh? Kalau jus pepaya, kalau fresh rasanya apa, NC? Enak. Enak. Rasanya apa? Kalau apa, C? Kalau jus pepaya baru di jus nih, rasanya apa? Enak. Fresh. Tuh enak, manis, fresh, betul? Iya, C. Oke. Kalau dia didiemin beberapa hari, oke? Betul nggak? Kalau didiemin berapa hari, rasanya jadi apa? Nggak fresh lagi. Tidak fresh. Biasanya rasanya apa? Kecut. Betul nggak? Udah kayak basi. Asam. Betul nggak? Jadi Ya. udah nggak fresh, udah kecut, udah basi. Nah, boleh? Kalian suka minum yang fresh, enak? Iya, NC? Kalau tidak fresh itu apa, C? Udah basi, NC. Udah kayak baunya kayak udah kayak asem-asem gitu. Enggak, C. Maksudnya kalau enak kan yang Manis. baru bubus. Kalau yang di bawah, C, itu udah lama. Iya, udah lama, NC. Boleh? Oke, C.
Dan kalau anggur mau difermentasiin itu dibiarin beberapa hari. Bahkan bisa sampai 1 tahun dibiarin. Karena sudah tercampur sama bakteri, boleh? Boleh, Ce. Nah, itu dia. Ya, itu yang bisa bikin mabuk-mabuk itu dia semua. Boleh? Ngerti ya? Itu difermentasiin. Ce, boleh ulang nih, Ce? Boleh. Oke. Jadi di sini kita tahu Aca Sami bahwa kalau misalnya nggak fresh itu baunya enak nggak? Kalau nggak fresh nggak enak nih, Ce. Bau kecut-kecut gitu kan, kayak basi-basi gitu kan? Ce. Nah, itu namanya sudah terfermentasi, oke? Ya, nih, Ce. Atau udah jus pepayanya udah mau busuk. Ya, nih, Ce. Boleh? Sudah mau apa? Busuk. Oke. Berapa hari yang busuk? 3 atau 4? 3. Jadi tubuh Yesus ada corruption-nya nggak? Tidak. Jadi mau pilih drinknya kira-kira yang ada fermentasi atau nggak ada fermentasi? Kalau darah Kristus nggak ada corruption-nya? Yang Nggak ada tidak fermentasi. fermentasi. Nah, apakah kalian sudah ngerti kenapa kalian ambil anggurnya yang harus jus murni? Karena kalau perjamuan gereja-gereja lain itu anggurnya itu yang kayak arak-arak yang udah difermentasi. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Karena nggak bisa melambangkan tubuh Yesus yang apa? Yang apa? Yang murni atau tidak apa? Atau tidak fermentasi. Tidak Corruption. tidak ada pembusukan kan Tuhan Yesus kan? Ya, betul. Nah, sampai sini bisa mengerti? Bisa, Mice. Gimana yang lain? Iya, kayak jam teori, Maribel, betul banget itu. Ya, ada, iya kan Kak Sasha ya? Iya, betul fermentasi. Nah, sekarang kita mau lihat rotinya di kutipan lain ya. Ini kutipan yang satu ini adalah lebih ke arah roti, oke? Oke. Nah, warnanya sama nih. Ada warna apa aja? Coklat, blue, dan ungu. Ungu, oke. Oke, mari kita lihat sini ya. Kita bikin lagi aja di sini. Blue. Yellow coklat. Lalu purple. Oke. Broken bread masuk di mana? Broken bread. Mana coklat? Coklat. Oke. Rotinya kan dipecah-pecahkan kan? Ya. Oh iya, Mice. Itu lambang dari apa? Melambangkan apa? Pure juice of the Body. broken body. Broken body. Oh, Purple apa? Pure apa? Pure juice. of Apakah pure juice grape ini adalah jus anggur segar murni, betul? benar, Mice. Oh, kalian udah ngerti kenapa harus anggur, boleh? Boleh, Mice. Ini melambangkan apa? Darah siapa? Ini melambangkan darah Son of Betul, God. blood of the Son. Son of God. Son of God. Oke, Blood of the Son of God. Oke, Sally NC ada pertanyaan, silakan. Maksudnya gimana sih tadi yang broken bread itu kenapa sih? Kan rotinya waktu Yesus makan sama murid-muridnya kan dipecah-pecahkan gitu. Jadi itu melambangkan tubuh Yesus yang dirusak lah di kayu salib, betul nggak? Kayak iya, benar. inilah disiksa, disemuain ya kan? Nah itu ya, boleh ya? Itu lambangnya itu. CNC juga, C. Apa NC mau nanya apa? Itu C yang ke atas lagi, C. Itu mau tulis tadi belum. Oh ini yang atas, ini? Oke, C. Oke. Oke. Jadi sudah ya ini ya. Ini kan sama kan? Ada yellow coklat sama purple kan? Tapi kata-katanya beda.
Lalu warna apa berikutnya? Blue. Blue yang boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Lalu dibilang bread yang beragi. Artinya ini apa? Leavened apa? Leavened bread. Ah, jadi boleh pakai yang beragi nggak? Nggak boleh. Ah, iya kan? Lalu dibilang, lalu tidak boleh ada dalam meja perjamuan. Harus makannya itu roti tidak beragi. Karena roti tidak beragi itu benar melambangkan dari perjamuannya Tuhan. Karena di perjamuan Tuhan itu melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus kan, yang tidak corruption atau corruption. Yang tidak corruption. Nah, lalu dibilang, kalau ini makan dan minum itu lambang kematian Yesus, tubuh dan darahnya, dan itu tidak ada corruption-nya, artinya waktu perjamuan bisa nggak makan yang fermented atau yang difermentasikan udah ada pembusukannya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalian bisa ngerti nggak kenapa kalau misalnya perjamuan, kenapa kamu nggak minum yang udah didiemin aja anggurnya selama misalnya 4 bulan? Nggak boleh. Itu kenapa? Karena nggak apa? Karena nggak fresh lagi. Karena apa, Maribel? Karena tidak fresh lagi, Miss. Atau sudah mengalami apa? Fermentation. Sedangkan apanya Tuhan Yesus tidak apa? Corruption. Apanya? Tidak korup. Sedangkan darah Tuhan Yesus tidak corruption. Itu dia, boleh? Jadi kita pas makan itu lambang, kita tahu nggak ada yang corruption di Tuhan Yesus. Boleh? Bisa ngerti? Jadi artinya pas kita makan, kita itu menerima kehidupan sempurnanya Tuhan Yesus. Itu artinya. Bisa? Nggak ada yang jelek-jelek masuk, misalnya kayak gitulah. Yesus tuh nggak sediain kita yang busuk. Jadi bisa nggak ada orang bilang, oh busuk-busuk umat Tuhan? Tidak boleh. Nah, nggak boleh, karena Yesus aja matinya corruption nggak? Enggak, Kak. Enggak. Setelah mati aja nggak sampai corruption, betul nggak? Ya itu dia. Oke, sampai sini ngerti nggak semuanya kutipan ini? Ngerti, Oke, mari kita lihat sini. Mari kita lihat sini. Jadi kita kan yang perlu makan meat and drink siapa sih? Yang meat and drink siapa sih? Kita. Drink, gitu. Meatnya adalah bread, drinknya adalah pure grape juice, betul? Pure juice grape, Mice. Boleh juga pure grape juice, boleh? Mice. Oke, bisa semuanya? Dan ini lambang dari kematian Yesus, yang mana body atau fleshnya, dan apanya satunya? Belatnya ini tidak apa? Tidak corruption. Aduh, itu dia. Jadi artinya kita pas makan tuh menerima yang tidak corruption. Oke? Oke, mau baca ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Oke, kita boleh minta kesediaannya. Tunggu ya. Oke, kita boleh minta Kak Sasha baca yang bahasa Inggris, Kak? Ya, Gay, bisa. 1 Petrus 1 ayat 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things,
as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Oke, jadi kita tidak ditebus, yang harus diingetin aja. Kita dalam dosa kan? Ya. Iya, Mice. Kita ditebus ya. Tidak di dalam apa? Tidak di dalam Things. Tidak dalam corruption. Ayo, tidak dalam corruption apa itu? Connect-nya sejauh ini. dosa. Ini kan? Iya. Gimana? Sama nggak? Ini kan yang tidak dalam corruption, apakah body dan flesh Tuhan Yesus yang mati? Iya, betul. Iya. Betul Betul, nggak? betul. Kematian Tuhan Yesus, body dan flesh-nya tidak dalam corruption kan? Makanya dibilang di sini, kita itu ditebus dari dosa, enggak di dalam apa? Enggak di dalam Corruption. Nah, itu dia. Ya, itu aja yang harus diingat. Enggak, yang lain enggak apa-apa, enggak perlu, oke? Nanti yang lain kapan-kapan kita dalami lagi, boleh? Jadi ayat ini menekankan kita tidak di dalam corruption. Tebusnya apa itu yang menebus kita yang tidak dalam corruption? Coba baca ayat 19. Coba Aca baca. Oke, Mice. 1 Petrus 1:19, silakan. Oh iya, Mice. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Artinya kita ditebusnya tidak dalam corruption. Yang tidak dalam corruption apa? Darah apa? Darah Kristus. Darah Kristus. Apakah betul darah Kristus, tubuh Kristus tidak corruption? Betul nggak? Ya, betul. Betul banget. Makanya itu artinya makan unleavened bread. Artinya, apakah Passover? Lambang Tuhan Yesus mati. Unleavened bread melambangkan kematian Yesus, tubuh Kristus, darah Kristus yang nggak ada corruption-nya, yang mau tebus kita. Itu artinya. Gimana Kak Sasha, udah lebih jelas makan arti unleavened bread? Tuhan mantap sekali, guys. Aduh, itu boleh ya? Bisa yang lain gimana? Bisa, Mice. Nah, itu dia. Ya. Jadi, oke, sampai di sini coba direnungkan dulu, oke? Oke? Jadi kita ulang, ya. Tuhan Yesus mati 3 hari. Artinya itu apa? Artinya itu fresh. Yang lain? Tidak corruption. Dia tidak corruption, Mice. Apanya yang tidak corruption? Lengkap. Flesh and blood. Flesh and Nah, blood. betul? Flesh and blood-nya nggak corruption. Yang corruption itu berapa hari? 4 hari. Mantap. Kata lain corruption apa? Corruption. Kan. Apa lagi? Coba. Oh, spot, Mice, spot. Fermentasi. Fermentasi, betul. Apakah kita makan rotinya yang difermentasikan pakai ragi? Tidak, Mice. Enggak. Nah, apakah minum jusnya yang didiemin, difermentasikan berbulan-bulan? Tidak, Mice. Tidak. Jadi karena tubuh Tuhan Yesus nggak pernah terjadi pembusukan, makan rotinya nggak beragi, dan minum jusnya tidak yang difermentasi. Bisa ngerti? Ngerti, Mice. Kenapa kita makan dan minum itu? Karena kita ditebusnya di dalam corruption atau tidak di dalam corruption? Tidak di dalam corruption. Dan yang tidak dalam corruption apanya? Kristus. Darahnya Kristus. Darahnya Kristus. Dan tanpa apa ini? Tanpa noda. Tanpa noda. Tidak bernoda dan tidak bercacat. Blemish without spot. Betul? Satu ayat lagi lah. Ada yang mau tanya? NC Sally ngerti itu sayang? Bisa? Mary Bell bisa? Nona? Bisa, Mice, jangan lupa hewe. Oh ya, belum ya.
Mari kita lihat ini. Leviticus 17:11. Maribel tolong baca ini. Silakan. Maribel. Leviticus Ini aja, yang ini aja ya. 17:11. Yang itu enggak, yang ini enggak usah nih. Oke, yang itu aja. For the life of the flesh is the blood, Is in. is in the blood. Kata lain darah apa? Life. Life. Artinya apanya Kristus yang enggak ada without Kehidupan. Hidup. Life. life-nya Kristus. Artinya kita makan darah dan roti, salah satu arti yang lainnya adalah nanti banyak ya firman Tuhan tuh kalau digali itu dalam, ada layer demi layer. Layer yang ini kalau kita makan darah dan minum minum darah Tuhan Yesus yang lambang grape juice dan kita makan tubuh Tuhan Yesus di lambangan roti tidak beragi, itu lambang kita menerima kehidupan Kristus yang tidak bercacat dan bernoda. Artinya apakah setelah kita lakukan perjamuan, kita lebih berdedikasi mau menghidupkan atau mau untuk mengungkapkan kehidupan Yesus yang sempurna? Gimana? Iya, betul. Itu dia. Bisa nggak habis komunian, habis perjamuan meat and drink, aku habis itu berdosa, bisa nggak? Rencana berdosa? Tidak. Tidak. Tidak boleh. Nggak bisa. Itu dia. Itu artinya kita makan itu kita bilang, saya bisa sempurna seperti Kristus sempurna. Bagaimana? Iya, Kak. Bisa? Bisa, Bisa, Kak. Saya? Oke, screenshot time kalau udah bisa ngerti. Silakan. Homework dulu ya di sini ya. Homework cek. Ya, ini nomor 1 ya. Oke. Itu yang nomor 1 nggak ada clue ya, Ci? Satu. Siapa? Masa nggak tahu? Oh iya. Nah, gampang toh, Bener-bener. Zeli? Iya. Ah. Bisa nomor 2? Ya, bisa, G. Ini cek. Ini beda ya. Nomor 4. Cek berapa nomor ya? Ensi mau suka berapa nomor, sayang? Berapa aja, Sembilan. cek? Oh iya, Ta. Oke deh. Mungkin 5 atau 6 atau 7 ya. Coba lihat, udah habis nggak itu dia punya. Karena Cece bikinnya nggak siap soalnya, habis belajar baru bikin ya. Sesuaiin kalian punya cepat selesai bahannya, oke? Nomor 4. Oke.
Ya. layarnya hitam. Oke, restart ya. Restart. Kak Sasha lagi ini dah? WFH dah, Kak? Iya, aku lagi itu, Gay. Aku lagi ambil cuti. Oh, mantap dong. Iya, Heeh. kayaknya bisa join-join, Mantap, Kak. dimanfaatkan. Iya lah ya. Oke. Nomor 7 terakhir ya. Oke. Oke, bisa? Ini Indonesia semua, oke? 7 nomor aja. Boleh cek. Oke, NC suka banget dapat homework ya, NC. Oke, mantap. NC, Sally, Nona, Maribel, Manda, Mama, Nyamanda, Aca, Sami, oke? Sampai ketemu di kelas berikutnya, nanti kelasnya diinfokan ya. Oh iya, screenshot time, betul. Aduh, hampir lupa. Ini soalnya udah di screenshot? Sudah dicek. Oke, mantap. Sekarang